Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Putriani, NPM 21130300001. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proses analisis data menggunakan dataset iris dan algoritma KNN atau K-nearest neighbor menggunakan RapidMiner dan juga Python. Yang pertama saya akan menjelaskan proses data analis di RapidMiner terlebih dahulu. Langkah pertama adalah mengambil data menggunakan operator retrieve. Di sini saya sudah mengimpor data iris di lokal repository saya sendiri, yaitu iris. Saya masukkan ke sini. Langkah kedua adalah memilih atribut. Sebelumnya saya akan menjelaskan isi dari dataset iris. Terdapat 5 atribut, yaitu panjang dan lebar kelopak bunga iris, lalu panjang dan lebar mahkota bunga iris serta spesies bunga iris. Di sini terdapat 3 spesies dari bunga iris, yaitu yang pertama iris setosa, yang kedua iris versicolor, yang ketiga iris virginica. Dan terdapat 149 baris. Karena 4 atribut lainnya kecuali yang spesies merupakan bertipe data numerik, jadi kita menggunakan semua atribut karena 4 atribut tersebut mempengaruhi spesies atau kelas dari bunga iris. Selanjutnya adalah memilih peran dari 5 atribut tersebut karena sebelumnya dataset iris belum memiliki label atau kelas. Di sini saya memilih iris setosa sebagai label atau kelas. Sebelumnya saya sudah mengeksplor dataset iris untuk melihat apakah data iris memiliki data nol atau data kosong. Ternyata setelah dilakukan eksplorasi, dataset iris ini tidak memiliki data nol. Jadi langsung saja saya anggap dataset ini sudah bersih. Lanjut ke proses selanjutnya, yaitu splitting data. Splitting data ini merupakan proses yang membagi 2 dataset menjadi data training dan juga data test. Data training digunakan untuk melatih data pada model, dan data test adalah melatih atau menguji data yang sudah di training. Seperti itu. Pada umumnya, pembagian rasio pada splitting data adalah 7:3 dan 8:2. Dalam kasus ini saya menggunakan rasio 7:3, yaitu 70% data training dan 30% data test. Selanjutnya, parameter pertama adalah parameter untuk data training yang berisi 104 baris data, dimasukkan ke model KNN. Yang kedua, data test, yaitu 30% dataset tadi, 30% dari dataset tadi yang digunakan untuk menguji berjumlah 45 data, dimasukkan ke apply model. Model ini adalah model KNN yang dimasukkan ke sini untuk
menerapkan dan diuji oleh data tes 30% tadi. Selanjutnya, menggunakan model simulator. Example data training dimasukkan ke sini untuk melihat atau menampilkan prediksi, confident, dan juga penjelasan dari input datanya. Modelnya diterapkan ke apply model. Selanjutnya, data yang sudah diuji tadi dimasukkan ke performance untuk melihat hasil dari akurasi model yang telah diterapkan. Mari kita run. Nah, seperti ini hasilnya untuk data set yang awalnya hanya 5 atribut menjadi bertambah. Terdapat prediction, confidence, siap, spesies, dan performanya memiliki akurasi 100%, di mana prediksi dari Iris Sentosa 11-11-nya bernilai benar itu memiliki presisi 100% dan classical 100%. Prediksi Iris Versicolor yang berjumlah 15 diprediksi benar, memiliki kelas presisi 100% dan vertical 100%. Berikutnya juga untuk prediksi Iris Virginica yang berjumlah 19% memiliki presisi 100% dan vertical 100%. Jika dijumlahkan, ini berjumlah 45 seperti data tes yang kita gunakan. Baik, mari berpindah ke Python. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses analisis menggunakan Python di Jupyter Notebook. Yang pertama adalah mengimpor modul atau pustaka yang digunakan. Di sini ada import pandas aspd. Ini adalah pustaka yang paling umum digunakan untuk memanipulasi dan analisis data. Yang kedua ada nanti ASNP, adalah pustaka untuk komputasi numerik dengan menyediakan dukungan untuk array dan matriks multidimensi serta berbagai fungsi matematika yang berguna. Yang ketiga ada InputOS, di mana ini adalah standar library yang menyediakan fungsi-fungsi untuk berinteraksi dengan sistem informasi. Selanjutnya adalah loading dataset atau memuat dataset. Di sini dataset yang digunakan adalah Iris seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Dengan cara pertama mengimpor library pandas. Yang kedua menggunakan CSV yang berfungsi untuk membaca file CSV dari pandas. Dan selanjutnya dimuat ke dalam data frame atau DF. Pada CSV terdapat argumen yaitu header none yang menunjukkan dataset tidak memiliki header. Untuk mengisi header tersebut, saya menggunakan fungsi df kolom dengan
kaleng atau kelopak, panjang kelopak. Yang kedua, sepaloid atau lebar kelopak. Yang ketiga, ada petaleng atau panjang mahkota. Yang keempat, ada petaloid atau lebar kelopak. Dan yang kelima, ada spesies atau kelas dari bunga iris. Selanjutnya adalah print DF yang menampilkan 5 baris pertama dari data frame menggunakan metode head. Untuk memverifikasi apakah data sudah dimuat dengan benar dan kolomnya sesuai. Tampilannya seperti ini. Yang kedua adalah melihat perhitungan statistik dari dataset dengan menggunakan fungsi df-discard. Output count adalah jumlah data yang valid untuk setiap kolom matematik. Dan min adalah nilai rata-rata. STD adalah standar deviasi. Min adalah nilai minimum. 25% adalah kuartil pertama, 50% adalah median, dan 75% adalah kuartil ketiga. Max adalah nilai maksimum dari tiap kolom. Selanjutnya, fungsi info pada data frame memberikan ringkasan informasi tentang struktur dataset dalam output tersebut. Dataset memiliki 150 baris dan 5 kolom. Setiap kolom memiliki 150 nilai non-nul atau bukan nul. 4 atribut memiliki tipe data float 64 atau angka desimal, dan 1 kolom dengan tipe objek atau string. Selanjutnya, fungsi df species value count adalah untuk menghitung jumlah nilai unik dalam kolom spesies. Output menunjukkan setiap spesies memiliki 50 entry dalam kolom yang seimbang dengan jumlah sampel yang sama, yaitu iris dorsal 50, iris versicolor 50, dan iris virginica 50. Setelah melakukan eksplorasi data, lanjut ke pre-processing dataset. Di sini saya mengecek terlebih dahulu apakah dataset iris memiliki nilai 0. Menggunakan fungsi df-sum atau menunjukkan data 0, jumlah data 0 di dataset iris. Dan ternyata tiap kolom dari dataset iris ini tidak memiliki nilai 0 sama sekali. Lanjut ke proses selanjutnya, yaitu split data. Pada split data, saya perlu mengimpor beberapa pustaka dan modul dari Escalent untuk penggunaan model algoritma klasifikasi K-nearest-neighbor. Yang pertama seperti biasa menggunakan panda. Yang kedua ada train test split dari Escalent model section, digunakan untuk membagi dataset menjadi set training dan set test untuk mengevaluasi kinerja model. Yang ketiga ada Escalent neighbors untuk mengimpor J-neighbor previewer, berguna untuk mengimplementasikan KNN untuk klasifikasi. Yang keempat ada
score dan confusion metric dari skala metrik digunakan untuk menghitung akurasi dan menampilkan hasil klasifikasi dan juga confusion metric. Selanjutnya adalah proses splitting data training. Di sini seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya di rapid manner, bahwa pembagian rasio yang paling umum digunakan dalam splitting data adalah 7:3 atau 70% data training dan 30% data test. X di sini berisi fitur-fitur yang ada di dataset, sedangkan variabel Y berisi tabel dataset yang akan diprediksi. X-train merupakan fitur pelatihan dan X-test adalah fitur uji, sedangkan Y-train merupakan label pelatihan dan Y-test adalah label uji. Data training ini digunakan untuk melatih model, lalu data test digunakan untuk menguji kinerja model. Parameter test size yang saya gunakan adalah 0,3 atau 30% dengan random state 42. Random state di sini digunakan agar hasil dari classification atau akurasi skor tidak berubah. Selanjutnya adalah penerapan model algoritma KNN classification. Deklarasikan variabel KNN model sama dengan neighbor classifier dengan parameter n neighbor sama dengan 5. Lalu dilakukan training menggunakan metode KNN model tadi dan fungsi fit dengan X-train atau fitur training dan label training. Lalu hasilnya akan disimpan di Y-prediction. Selanjutnya adalah akurasi, mencetak akurasi dari training model tadi untuk mengevaluasinya. Akurasi sama dengan akurasi skor, yaitu fungsi atau metode yang sudah dipanggil di atas, diimport tadi dengan parameter Y-test dan Y-prediction, yaitu hasil training. Print akurasi, lalu print classification report. Classification report ini metrik evaluasi antara lain presisi, recall, F1 score, dan support. Hasilnya adalah 100% akurat seperti yang ada di rapid manner. Selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan dari analisis menggunakan pattern dan rapid manner. Apabila rasio dari splitting data ini dirubah menjadi 8 dan 2, bagaimana hasilnya? Apakah akurasinya berubah? Akurasinya tetap 100%. Ini yang di rapid manner. Selanjutnya yang di pattern kita ubah menjadi 2,
datanya tetap 100 sama. Apabila kita ganti lagi rasionya menjadi 6/4, akurasi yang dihasilkan adalah 98,33%. 98,33%. Sedangkan yang di sini sama hasilnya 98,33%. Halo Bapak hasilnya 94,66%. Terdapat perbedaan hasil. Di sini akurasinya 98, sedangkan di Python 94. Sepertinya perbedaan hasil akurasi ini dipengaruhi oleh pengambilan sampel. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, apabila random state pada splitting data itu tidak ditetapkan random state-nya, maka hasil akurasi akan berubah-ubah. Di sini terdapat perbedaan jumlah tiap spesies yang diambil. Di Python ada 29, di Rapid ada 22, dan seterusnya. Saya asumsikan karena pengambilan sampel yang random dan bersama. Kebetulan yang diambil oleh Rapid Manner adalah yang berpotensi presisinya benar, sedangkan Python yang diambil secara random. Baik, seperti itu penjelasan mengenai analisis data menggunakan Rapid Miner dan juga Python. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alkaina Sofiana, NPM 21130303103. Di sini saya akan menjelaskan analisis data menggunakan dataset IRIS menggunakan model naive Bayes. Dataset IRIS ini sudah dijelaskan teman saya sebelumnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan model naive Bayes di Rapid Miner dan di Python pada Jupyter Notebook. Untuk yang pertama, step pertama, ini hampir sama dengan step-stepnya hampir sama dengan teman saya sebelumnya. Perbedaannya hanya pada modelnya menggunakan naive Bayes. Yang pertama ada retrieve data.
ini dikarenakan datanya dari uji repository yang sudah di-download lalu dilakukan import data, selanjutnya di-drag di halaman proses. Selanjutnya menggunakan operator select attribute. Pada operator select attribute ini untuk mengontrol atribut yang digunakan. Jadi di bagian parameter ini kita bisa select atribut. Caranya dengan dari atribut ini memindahkan ke selected atribut. Yang dibutuhkan ada 5 atribut ini. Selanjutnya menggunakan operator setrol, bisa di-search di sini. Semua operator bisa di-search di sini di bagian operator ini. Kita drag lalu ke parameter, lalu menginputkan atribut name dan target role-nya. Ini bisa memilih atribut name-nya, lalu ke target role-nya. Untuk target role dari kelima atribut ini semuanya menggunakan reguler kecuali pada Irisatosa ini menggunakan label. Lalu setelah menginputkan ini kita apply. Untuk step berikutnya yaitu split data. Pada split data ini untuk memisahkan dataset yang akan dilatih dan diuji ke model yang selanjutnya akan saya jelaskan, yaitu naive Bayes. Pada split data ini terdapat peraturan pada parameter ini sampling datanya dipilih Saved sampling, lalu local random seed-nya 42. Pada split data ini kita bisa klik 2 kali dengan memasukkan rasio. Saya akan memasukkan rasionya di 0,9. Testingnya 0,1. Kita klik OK. Selanjutnya ke operator apply model. Pada operator sebelum apply model kita memilih model yang akan digunakan. Di sini tadi kan sudah saya jelaskan bahwa saya akan menjelaskan tentang naive Bayes. Jadi masuk di sini model naive Bayes, kita drag ke sini, lalu disambungkan pada training naive Bayes ke parameter split data. Selanjutnya operator apply model. Ini pada scoring kita drag ke sini. Ini untuk menerapkan model yang sudah ditentukan sebelumnya, yaitu naive Bayes. Selanjutnya disambungkan parameter split data ke unlabel apply model. Mode ini ke mode apply modelnya. Selanjutnya menggunakan operator model simulator. Lalu jika sudah ketemu model simulator, kita bisa drag ke sini lalu disambungkan pada training model simulator ke example-nya naive Bayes, lalu modelingnya model simulator ke modelnya apply model.
Step selanjutnya yaitu performance. Kita menggunakan performance yang classification, lalu kita drag ke sini. Selanjutnya menyambungkan dari label apply model ke label performance. Lalu pada performance kita sambungkan ke result. Sebenarnya model ini semua sama seperti model yang sudah dijelaskan teman saya sebelumnya, hanya saja perbedaannya pada model yang digunakan. Setelah itu kita save, kita run terlebih dahulu. Kita menunggu untuk melihat akurasi yang telah dianalisis menggunakan beberapa step. Ini akurasinya yaitu 100% dengan prediksi iris setosa yang benar-benar iris setosa itu 0, yang prediksi iris versicolor yang 6, pasirikalnya akurasi ininya 100%. Selanjutnya dari akurasi ini kita akan menyamakan dengan yang di Jupyter Notebook dengan Python. Jadi semua step ini akan diimplementasikan ke Python. Ini untuk yang pertama ada import data. Karena akan import datanya dari uji repository menggunakan import padas. Lalu ini import modul untuk pembagian data dan klasifikasi naik biasnya. Selanjutnya ini ada file path, ini nama dataset pada folder saya yaitu is.data, lalu membaca dataset. Lalu untuk df.column sama dengan sepalek, petalek, dan kelas ini untuk mengganti nama kolom yang hanya di sini saja. Jadi tidak ada penggantian nama kolom di bagian sini. Ini tidak ada, jadi ini hanya terganti di sini. Selanjutnya ada X dan df drop ini. Df drop ini pernyataan untuk fitur dataset yang digunakan untuk menghapus kolom kelas yang merupakan kolom target. Jadi ini X ini berisi fitur-fitur dari dataset. Sedangkan yang Y ini, df class ini merupakan target dari prediksi. Selanjutnya pada rapid miner tadi kan ada split data. Ini membagi data menjadi data latih dan data uji. Menggunakan ini test size-nya ini bisa diubah sesuai pada split data, peraturan split data. Random state ini yang sudah disetting menjadi sampel, lalu pada split data yang test size itu bagian testing yang bawah, yang atas ini training. Sebelumnya kita sudah mencoba data tesnya 0,1.
Jadi di sini kita isi 0,1, Ctrl Enter. Selanjutnya ada inisialisasi model naik bias. Jadi ini tergantung model yang digunakan. Lalu selanjutnya ada melatih model pada data latih atau training, model.fit, extend, dan ytrain menggunakan Gaussian naik bias. Selanjutnya ada memprediksi kelas untuk data uji, yaitu prediksi data. Diprediksi sama dengan model prediksi extends. Lalu yang berikutnya ada evaluasi akurasi prediksi. Ini untuk melihat rumus untuk melihat akurasi prediksi. Lalu print akurasi. Kita jalankan. Kita sudah mengisi test size 0,1, random state-nya 42 tadi di rapid manner 100%. Kita mencoba jalankan. Hasilnya sama, yaitu 100%. Jadi ini bisa berubah. Saya sudah mencoba beberapa, ada yang berbeda hasil tesnya, ada juga yang sama. Kita mencoba text size-nya 0,2, trainingnya berarti 0,8. Kita oke. Kita run. Performance-nya 100%. Kita coba di Jupyter Notebook-nya, kita ubah 0,2. Akurasinya 100%, jadi sama seperti yang di rapid manner. Selanjutnya saya mencoba lagi yang 0,3, 0,7, kita oke. Performance-nya 100%. Selanjutnya, jadi ini penjelasan dari saya tentang analisis data menggunakan dataset iris menggunakan model naive Bayes. Selanjutnya, untuk model decision tree akan dijelaskan teman saya berikutnya. Perkenalkan, nama saya Anindita Puspa, NPM 211303045. Nah, setelah teman saya menjelaskan proses klasifikasi dataset iris menggunakan model KNN dan juga naive Bayes, di sini saya akan menjelaskan prosesnya dengan menggunakan model decision tree. Yang pertama, pada menggunakan rapid miner, berikut merupakan proses-proses yang dibutuhkan, yaitu yang pertama, retrieve data. Untuk mengimpor data set iris tersebut, selanjutnya select atribut yang digunakan untuk memilih atribut mana saja yang akan digunakan dalam proses ini. Di sini karena semua atribut diperlukan sehingga semua atribut dipilih. Selanjutnya ada set role untuk mengatur role dari setiap atribut, mana yang kelas dan juga mana yang kelas target. Selanjutnya terdapat split data, yaitu untuk membagi data menjadi data testing dan data training. Di sini saya menggunakan rasio
0,7 untuk data training dan 0,3 untuk data testing, dengan pengaturan sebagai berikut, yaitu sampling type, shuffled sampling, dan juga local random seed 42. Selanjutnya yaitu decision tree. Untuk model decision tree dengan beberapa kriteria sebagai berikut, yaitu gain ratio dengan maksimal depth 10, confidence 0,1, minimal gain 0,01, minimal lead size 2, minimal size for split 4, dan number of pre-pruning alternatives 3. Selanjutnya terdapat step apply model, yaitu untuk menerapkan model decision tree tadi ke data testing. Selanjutnya model simulator ini untuk menghasilkan output sebagai tampilan yang dapat berinteraksi dengan pengguna, yaitu pengguna dapat memasukkan input, lalu model akan menghasilkan prediksinya sesuai input yang diberikan. Selanjutnya terakhir yaitu performance, untuk menampilkan hasil dari penerapan model ini, yaitu akurasinya, presisi, dan juga recall. Lalu jika step ini di run, ini merupakan output dari model simulator yang bisa kita inputkan dari setiap atributnya, lalu prediksinya akan menyesuaikan. Selanjutnya output dari example set apply model ini merupakan tabel yang menampilkan detail dari prediksi dari setiap nilai dari kelas target dengan disertai dengan confidence atau kepercayaan dari prediksi tersebut. Nah, di sini dari 45 data testing tidak ada prediksi yang salah, tidak ada atribut yang kosong atau missing, dan tidak ada label yang missing. Selanjutnya untuk output dari performance, di sini akurasinya 100% sehingga prediksinya akurat 100%. Dan juga ada kelas presisi dari setiap kelas target, yaitu yang pertama prediksi iris setosa, kelas presisinya sebesar 100%, hingga iris versicolor 100% dan iris virginica juga 100%. Untuk recallnya dari masing-masing jenis tersebut sama 100%. Lalu saat diimplementasikan menggunakan Python, menggunakan Jupyter Notebook, berikut merupakan langkah-langkahnya. Yang pertama, sel pertama ini untuk mengimport library apa saja yang dibutuhkan dalam proses ini. Sel selanjutnya merupakan untuk mengimpor dataset yang akan digunakan menggunakan read.csv. Lalu, karena dataset ini belum memiliki nama kolom, untuk memudahkan pada proses ini, saya memberikan nama kolom dari setiap atributnya sesuai dengan isinya, yaitu sepal length, sepal width, petal length, petal width, dan juga class. Dan ini beberapa contoh isi dari datasetnya. Selanjutnya, sel berikutnya yaitu untuk menampilkan statistik umum dari keseluruhan isi dataset, mulai dari count atau perhitungan, min atau nilai tengah, hingga nilai maksimum. Selanjutnya, devinfo itu untuk menampilkan informasi dari isi dataset iris ini yang terdiri dari 5 kolom dan juga berisi 150 value non-null sehingga tidak ada nilai yang kosong. Selanjutnya value counts ini untuk menghitung nilai atau jumlah dari setiap jenis kelas, yaitu dalam kelas ini terdapat 3, yaitu iris setosa, iris versicolor, dan iris virginica, yang masing-masing jenis tersebut memiliki 50, sehingga jika total 150. Pada sel selanjutnya terdapat proses untuk split data, untuk membagi data menjadi data testing dan data training. Di sini
diinisialisasi untuk variabel X, yaitu semua kolom tanpa kolom kelas, lalu variabel Y hanya kolom kelas, dengan aturan seperti berikut, yaitu xtrain, xtest, ytrain, ytest sama dengan train test split dengan test size 0,3, sehingga train size nya otomatis 0,7, lalu pengaturan untuk random state nya 42. Selanjutnya ini untuk inisialisasi model dari decision tree. Menggunakan inisialisasi CLF, decision tree classifier, dengan beberapa pengaturan untuk model decision tree, yaitu criterion entropy, max depth 10, min sample split 4, min sample sleeve 2, dan min purity decrease 0,01. Selanjutnya terdapat proses untuk melatih dataset training menggunakan pengatur seperti berikut dengan peraturan yang sudah diatur tadi pada proses model decision tree. Selanjutnya merupakan evaluasi model pada data uji dengan menghitung akurasinya, akurasi skor dari X-test dan Y-test, dengan di sini akurasi 1 atau 100%. Selanjutnya, evaluasi akurasi juga sama tetapi memiliki perbedaan perhitungan. Di sini pada akurasi skor ini untuk membandingkan antara data asli, yaitu Y-test, dan juga prediksi dari model decision tree dengan akurasi yang sama, yaitu 100%, karena dataset dan model yang digunakan sama. Selanjutnya ini berikutnya untuk evaluasi presisi, recall, dan F1 score untuk setiap kelas. Ini untuk melaporkan hasil dari klasifikasi menggunakan model tersebut, yaitu dengan setiap kelas, 3 kelas tadi, dengan nilai presisi, recall, F1 score, dan support, serta akurasi yang semuanya 100%. Nah, untuk rasio ini tadi, training 7 dan juga testing 3, hingga selanjutnya ada training 8, testing 2, dan juga training 9, testing 1, semuanya sama, akurasinya 100%. Tetapi saat diubah menjadi training 6 dan juga testing 4, akurasinya tidak 100%, melainkan 96,67%, yang merupakan belum sama dengan hasil dari pada implementasi Python. Nah, pada Python 96,7, pada RapidMiner juga 96,67, yang menghasilkan output yang sama tetapi akurasinya tidak 100%, sehingga untuk rasio split data itu bisa disesuaikan dengan jumlah dataset dan juga kebutuhan dari model. Baik, ini saja yang bisa saya jelaskan mengenai proses klasifikasi dataset IRIS menggunakan model decision tree. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.